Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari satu bagian Alkitab Perjanjian Lama dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai ayat 9. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sempurna, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci. Tapi sanggupkanlah juga kami untuk terus hidup benar selaras dengan firman-Mu yang suci itu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari membaca Alkitab dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai ayat 9. Judulnya Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud, maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan sejarah, Yotam ini menjadi raja di kerajaan Yehuda, Israel Selatan itu mungkin dia menjadi raja ke-10 atau ke-11, tapi ada juga yang bilang raja ke-12 di Yehuda. Dia memerintah di Yehuda itu sekitar tahun 750 sampai kira-kira tahun 734, jadi selama 16 tahun. Nah, nama Yotam sendiri dalam bahasa Ibrani berarti Yehova itu adil. Nah, ini menarik saudara. Kita mendapat inspirasi dari bagian ini bahwa misalnya kita sebagai orang tua dalam pemberian nama kepada anak-anak kita semestinya belajar dari Alkitab, bahwa pemberian nama itu tidak sekedar supaya anak itu punya nama, tapi kemudian kita sendiri tidak mengerti, tidak memahami apa makna dari nama yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, itu saya kira boleh menjadi pelajaran berharga bagi kita secara khusus kepada orang tua ketika akan memberikan nama kepada anaknya. Nah, Raja Yotam ini menjadi raja yang sangat hebat, menjadi raja yang benar, menjadi raja yang sangat dipuji ketika Alkitab menuliskan namanya. Meskipun tentu kalau kita juga membaca bahwa di balik pujian, penghormatan, pengagungan firman Tuhan terhadap Raja Yotam ini, tetap saja dia memiliki sisi negatif, memiliki kekurangan pada satu aspek. Nah, ini tentu mengajarkan kita juga supaya berhati-hati bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini akan menyebabkan kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai misalnya kita mengkultus individualkan seseorang. Alkitab memberi pelajaran berharga kepada kita bahwa sebaik-baiknya seseorang selalu ada sisi buruknya. Nah, kadang-kadang ketika kita misalnya sudah terlanjur mengkultus individualkan seseorang, sampai kemudian orang yang kita puja, orang yang kita
tokohkan itu sudah melakukan kesalahan yang fatal, kita akan mengkompromikan hal itu. Kita menganggap itu mungkin biasa-biasa saja karena kita sudah terlanjur mengkultus individualkan dia sehingga akal sehat kita seolah-olah tidak berjalan lagi. Nah, kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Nah, begitupun dengan Raja Yotam. Memang kalau kita membaca seluruh pasal 27 ini sangat ditonjolkan sisi baiknya. Ada sisi kurangnya yang hanya mendapat singgungan sedikit. Berbeda dengan misalnya di 2 Raja-Raja pasal 15. Bagian Alkitab yang paralel menceritakan tentang Raja Yotam ini. Tapi bagaimanapun dia, kalau dibandingkan dengan raja-raja yang lain, Raja Yotam tetap saja menjadi raja yang menjadi raja yang sangat hebat, menjadi raja yang diagungkan, menjadi raja yang sangat dipuji oleh Alkitab. Meskipun saya katakan tadi, selalu ada sisi buruk yang juga tidak pernah dirahasiakan oleh Alkitab. Nah, yang menarik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus adalah ketika Raja Yotam ini diberi pujian, katakanlah seperti itu, oleh Alkitab. Alkitab mencatat keagungannya, kehebatannya, kebesarannya, kehidupannya yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk melindungi rakyat. Yang menarik adalah kalau kita perhatikan di ayat 1 ayat 2, nama ibunya dan ayahnya juga disebutkan. Saudara perhatikan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Nah, saya mendapat pelajaran berharga dari sini saudara bahwa orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan, orang-orang yang hidupnya baik juga akan berdampak pada akan datangnya rasa hormat terhadap orang tua. Nah, jadi mari kita belajar dari prinsip firman ini. Ketika Alkitab memberi pujian kepada Yotam, firman Tuhan mencatat kehebatannya. Firman Tuhan juga tidak melupakan ayah dan ibunya. Mereka ikut mendapat pujian, mereka ikut mendapat penghormatan. Nah, mari kita sebagai anak-anak, kita semua, mari kita sadar bahwa apakah yang kita lakukan itu akan mendatangkan juga rasa hormat orang dan pujian dari orang, pujian dari Tuhan terutama untuk orang tua kita. Atau jangan-jangan bisa sebaliknya, yang kita lakukan tidak hanya mempermalukan diri kita, tapi juga akan berdampak mempermalukan orang tua kita, mempermalukan ayah dan ibu kita. Betapa indahnya kehidupan kita, betapa indahnya kehidupan keluarga-keluarga Kristen kalau setiap anggota keluarga, secara khusus anak-anak, secara khusus setiap orang yang masih memiliki orang tuanya. Bahkan kalau kita sudah tidak punya orang tua, misalnya orang tua kita sudah meninggal, kita harus tetap menjaga supaya apa saja yang kita lakukan akan berdampak baik pada orang tua kita, ikut mendapat pujian, ikut mendapat penghormatan atas tindakan-tindakan kita. Nah, ini hal yang saya kira patut kita renungkan, patut kita pelajari. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Memang saudara tahu Uzia itu, kalau di perikop sebelumnya, di pasal sebelumnya, pasal 26, Raja Uzia itu lebih lama memerintah. Dia kalau dicatat di pasal 26, ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Periode pemerintahannya lebih lama. Dan betul-betul dicatat secara panjang lebar kebesarannya, keagungannya, kemasyurannya, kebesarannya, bagaimana dia betul-betul hidup
diberkati oleh Tuhan, diberi kemenangan-kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan, termasuk di dalam peperangan-peperangan, dia menikmati banyak kemenangan yang dari Tuhan. Nah, tentu saja kehidupan yang baik ini dilihat, diamati oleh anaknya, yaitu Raja Yotam yang kemudian hari menjadi raja menggantikan Uzia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai pada titik ini kita juga sebagai orang tua mendapat satu pelajaran berharga, bahwa kehidupan kita juga sebagai orang tua, suka tidak suka, mari kita harus tetap sadar bahwa itu akan berdampak kepada kehidupan keturunan kita. Orang tua yang hatinya benar, orang tua yang hidupnya benar, orang tua yang hatinya dekat dengan Tuhan, memungkinkan juga hati anak-anak dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang tua yang hatinya jauh dari Tuhan akan memungkinkan juga hati anak-anak jauh dari Tuhan. Meskipun ini tidak selalu terjadi seperti itu. Orang-orang tua yang benar, kadang-kadang juga yang terjadi anak-anaknya juga justru jauh dari Tuhan. Seperti nanti kalau saudara baca Raja Yotam ini ketika dia mati, anaknya Ahaz juga akhirnya hidup jauh dari Tuhan. Tapi kita melihat sisi yang perlu kita pelajari dari bagian ini, bahwa tentu saja selama masa pemerintahannya ada sisi-sisi baik yang diwariskan oleh Uzia kepada Yotam. Hanya memang kita juga ketika membaca secara teliti pasal 26 itu, kita mendapati bahwa misalnya kalau saudara baca di ayat 16 pasal 26, setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, ini memang Alkitab juga mencatat secara terbuka, secara jujur sisi buruk dari Uzia. Bahwa justru setelah dia diberkati berlimpah-limpah, setelah dia menjadi kuat, setelah dia menjadi perkasa, setelah dia mendapatkan keberhasilan karena berkat Tuhan. Tapi Alkitab juga dengan jujur mengatakan dia menjadi tinggi hati, sehingga mulai melakukan hal-hal yang merusak. Dia tidak menjaga kekudusan nama Tuhan. Dia mulai tidak menghormati peraturan-peraturan keagamaan yang terjadi pada waktu itu, sehingga misalnya di sini dikatakan secara sembarangan dia memasuki ruang Maha Kudus yang sebenarnya dia tidak boleh masuk di situ, misalnya untuk membakar kemenyan, membakar ukupan yang harusnya menurut hukum agama waktu itu hanya tugas para imam. Dia tidak dibolehkan. Sehingga kemudian saudara kalau membaca pasal 26 itu, saudara tahu bahwa setelah Raja Uzia melakukan hal-hal yang merusak itu, dia mendapat kutuk dari Tuhan, dia mendapat penyakit kusta. Bahkan Alkitab mencatat sakitnya itu tidak pernah sembuh lagi sampai dia mati. Nah, tentu saja semua keadaan ini diketahui oleh Yotam. Yotam telah belajar dari kebaikan-kebaikan ayahnya, kehebatan-kehebatan ayahnya. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan bertindak kepada ayahnya ketika ayahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, terhadap peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan. Tentu dia telah belajar dari itu. Tapi yang menarik di sini dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi saya mengerti bahwa sekalipun ayahnya memang menjadi ayah yang tidak sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, orang tuanya melakukan hal yang salah di mata Tuhan, tapi dia juga punya hak untuk tidak mengikuti teladan buruk dari orang tuanya. Nah, saya pernah mengatakan kalimat begini di banyak tempat, saudara, bahwa sebagian besar anak-anak di dunia ini akan meniru teladan orang tuanya. Tapi tentu anak yang baik berhak untuk tidak mengikut teladan buruk orang tuanya. Nah, Yotam saya
mengerti, saya membayangkan dia seperti itu. Dia tahu sisi baik dan sisi buruk dari orang tuanya, tapi yang dia tiru, yang dia ikuti hanya sisi baiknya, hanya sisi-sisi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu dikatakan di sini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Jadi, dia tidak melakukan apa yang jahat yang saya sudah jelaskan tadi. Dia tidak melakukan itu karena dia telah melihat apa akibat dari kesalahan yang dia lakukan itu, yang betul-betul mendatangkan kemarahan dari Tuhan. Dia telah belajar itu. Nah, ini memberi pesan penting kepada kita, saudara. Sekali lagi saya pertegas kata-kata yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan orang tua akan terus ditiru oleh anak-anak. Tapi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat berpikir, anak-anak yang sehat dalam iman, tentu berhak untuk tidak mengikut teladan-teladan buruk dari orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, kita berhak sebagai anak untuk tidak meniru teladan buruk dari orang tua. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu ayat 3 dikatakan, ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 3 dan 4 ini, ada pelajaran penting yang kita boleh tarik untuk membangun makna hidup kita, bahwa kita melihat bagaimana strategi pembangunan, bagaimana strategi menata mengelola kerajaan yang diterapkan oleh Raja Yotam ini. Alkitab mencatat urut-urutan yang sangat jelas. Jadi bagaimana dia menjalankan fungsinya sebagai raja, yang pertama-tama dia tekankan, yang pertama-tama dia bangun, yang pertama-tama menjadi fokus, menjadi pusat perhatiannya adalah soal hubungannya dengan Tuhan. Soal segala sesuatu yang berkaitan dengan relasi dia dengan Tuhan. Soal segala sesuatu yang menyangkut kehidupan spiritual. Jadi dia memulai dari bagaimana kehidupannya dengan Tuhan, lalu dia mulai melangkah bagaimana membangun kehidupan dengan sesama manusia. Dia mulai dari aspek-aspek spiritual, lalu dia mulai mengembangkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Semuanya dimulai di dalam Tuhan. Semuanya dimulai bersama Tuhan. Lalu dari situ, itu menjadi pusat, lalu kemudian dia mulai bergerak keluar. Karena itu dikatakan di sini, bagaimana dia ketika menjadi raja? Apa yang pertama dia bangun? Apa yang menjadi pusat perhatian utamanya? Dari mana dia memulai? Dan saudara perhatikan bagaimana akibat dari semua itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Jadi ketika dia menjadi raja, yang pertama dia perbaiki adalah hubungannya dengan Tuhan, spiritualitasnya, kerohaniannya, religiusitasnya, perkara-perkara rohani itu yang dia utamakan. Yang ditandai dengan bagaimana dia memberi perhatian pada memperbaiki rumah Tuhan, memperbaiki bait Allah. Setelah itu dia bereskan, lalu dia mulai melangkah keluar. Di sini dikatakan, kalau saudara perhatikan, ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Jadi setelah pembangunannya dimulai dari rumah Tuhan, yang menandakan bagaimana, saya ulang-ulang dari tadi, bagaimana dia berfokus pada membangun hubungan dengan Tuhan, memperhatikan kepentingan-kepentingan kerohanian, memperhatikan kepentingan-kepentingan spiritualitas, lalu dia mulai melangkah keluar. Dia mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel, lalu makin keluar. Sudah perhatikan ayat 4. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan. Jadi berpusat di bait Allah, lalu dia mulai
melangkah keluar, terus keluar, dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Lalu ayat 5 mengatakan, ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Ayat 6 kemudian menyimpulkan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dalam terjemahan lain dikatakan, Yotam menjadi kuat karena ia menata secara sengaja mengatur hidupnya di jalan yang Tuhan kehendaki. Tapi sekali lagi saya kembali pada yang tadi, saudara perhatikan bagaimana ketika dia mempedulikan pertama-tama atau menjadikan pusat perhatiannya adalah soal hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada dia. Nah, ini raja yang bijaksana, raja yang sangat patut dihormati. Bagaimanapun dia misalnya memiliki kekurangan, tapi raja yang patut dihormati adalah raja yang pertama-tama peduli pada hubungannya dengan Tuhan. Lalu dia mulai bergerak keluar bagaimana membangun kerajaannya, menjaga keamanan rakyatnya, memperhatikan kepentingan rakyatnya. Nah, ini suatu pelajaran yang berharga. Raja yang berhasil, raja yang patut dikagumi, raja yang sejati adalah raja yang pertama-tama membangun hubungannya dengan Tuhan. Ini menjadi inspirasi penting bagi kita. Saudara-saudara yang menjadi pemimpin dalam bidang apapun, saudara-saudara secara khusus saudara orang Kristen yang misalnya saudara menjadi pemimpin politik, saudara menjadi kepala daerah, atau saudara menjadi orang-orang yang berada pada posisi decision maker, penentu-penentu kebijakan. Saudara, mari kita belajar dari aspek ini. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan, orang-orang yang peduli pada aspek-aspek membangun hal-hal yang bersifat spiritual, tidak akan diterlantarkan oleh Tuhan, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan di sini bagaimana segala usahanya dibuat berhasil oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menjadikan dia sangat kuat karena dia peduli pada persoalan-persoalan yang utama, yang penting. Saya sangat yakin saudara, kalau orang terus memelihara atau selalu memulai hidupnya berpusat pada Tuhan dan semua yang dia lakukan itu dimulai oleh hubungan intimnya dengan Tuhan, maka saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan dia. Orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan akan selalu memiliki kepekaan rohani. Dia akan selalu memiliki hikmat ilahi untuk tahu membedakan dalam misalnya mengambil keputusan, dalam menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan banyak orang. Dia selalu tahu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Karena saya yakin bagaimana hikmat Tuhan terus bekerja dalam dia. Karena memang dia telah memulai dan terus-menerus menjalankan kehidupan, pekerjaan, pelayanan, perjuangannya. Dan segala sesuatu yang dia jalankan itu adalah hasil hubungan intimnya dengan Tuhan. Meskipun pada sisi lain ayat ini juga, perikop ini juga tidak menyembunyikan sisi buruk dari Raja Yotam. Antara lain apa? Kalau saudara perhatikan di ayat 2 kalimat terakhir, saya baca ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Lalu, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Apa saja yang dimaksud dengan melakukan hal yang merusak adalah ternyata kalau kita bandingkan misalnya dengan ayat yang paralel di 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 30-38, antara lain yang dilakukan oleh rakyat yang disebut oleh Alkitab melakukan hal yang merusak adalah sampai di masa pemerintahan Yotam ini, rakyat Yehuda waktu itu juga terlibat dalam penyembahan berhala. Mereka mendirikan patung-patung dan mereka melakukan penyembahan berhala. Nah, dalam catatan baik di 2 Tawarik ini maupun 2 Raja-Raja, Alkitab mengatakan bahwa terhadap itu, jadi
ketika rakyat melakukan penyembahan berhala dan itu betul-betul mendatangkan kemarahan yang hebat dari Tuhan, Raja Yotam patut diduga, malah Alkitab mengatakan dia tidak menghabisi hal itu. Harusnya sebagai seorang raja, harusnya sebagai seorang penguasa pada waktu itu, dia punya kekuasaan untuk membereskan, termasuk untuk menghancurkan praktek-praktek penyembahan berhala. Nah, Alkitab memberi tahu kita bahwa mungkin saja entah kenapa dia tidak secara sadar dan sengaja untuk menghancurkan praktek-praktek itu. Jadi apakah dia membiarkan atau itu bukan menjadi fokus utamanya? Memang kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik ini terkesan hanya disinggung. Tapi kalau saudara membaca di dalam ayat yang paralel yang saya katakan tadi, 2 Raja-Raja 15 ayat 32-38, memang secara sengaja Alkitab mencatat dia seakan-akan membiarkan. Dia membiarkan praktik itu. Padahal sebagai seorang raja, sebagai seorang yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dia punya kuasa untuk mengatur kehidupan rakyat, untuk mengatur kehidupan kerohanian orang-orang yang dipimpinnya, untuk menjauhkan berhala. Seperti raja-raja yang lain melakukan itu. Nah, kita patut menduga, saudara, kalau membaca selanjutnya, apa akibat dari semua ini adalah memang kita belum langsung melihat akibatnya dari dalam tanda kutip pembiaran yang dilakukan oleh Yotam terhadap rakyat yang menyembah berhala. Akibat dari semuanya itu belum terjadi di masa Yotam. Tapi kalau kita perhatikan, akibat yang buruk dari keadaan itu justru nanti terjadi di masa anaknya memerintah. Bahkan anaknya Yotam ikut terlibat dalam praktek-praktek yang merusak itu. Nah, ini memberi pelajaran berharga kepada kita. Saudara, jangan pernah kompromi sebagai orang tua, katakanlah. Jangan pernah kompromi dengan kejahatan. Jangan pernah melonggarkan hal-hal yang tidak benar, yang sudah kita tahu itu salah, bertentangan dengan hukum Tuhan yang Tuhan tidak suka. Padahal misalnya kita punya kewenangan, kita punya kuasa untuk memperbaiki itu. Tuhan sudah memberi misalnya kita otoritas untuk memperbaiki itu. Kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan perbaikan, tidak cukup hanya menjadi orang baik. Kita harus menjadi orang yang memperbaiki. Kalau kita tidak bertindak, mungkin akibatnya tidak langsung kita alami. Tapi generasi-generasi sesudah kita, anak-anak kita akan menerima akibat buruk daripada itu. Nah, demikian juga ini menjadi pesan penting kepada kita, misalnya hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja. Ketika misalnya kita melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kadang-kadang kita membiarkan itu. Kita tidak kita tidak peduli untuk memperbaiki keadaan-keadaan itu. Selama hal itu mungkin tidak merugikan kita, tapi tidak boleh. Ketika kita misalnya punya otoritas untuk memperbaiki, kita harus bertindak, kita harus memperbaikinya. Kita harus memakai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk betul-betul memperbaiki keadaan, memperbaiki kondisi, tentu sejauh kewenangan kita. Supaya jangan sampai yang saya katakan tadi, mungkin akibat buruknya, dampak negatifnya tidak kita yang rasakan, tapi anak-anak kita, keturunan kita, generasi-generasi kita yang justru akan menerima dampak buruk dari hal itu. Nah, ini hal-hal yang berharga yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Nah, ini menginspirasi kita. Semoga ini menolong kita bagaimana untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Bagaimana kita orang-orang yang diberi otoritas, mari kita sungguh-sungguh menjalankan otoritas kita dalam bidang apa saja. Ketika kita punya otoritas untuk memperbaiki keadaan, kita lakukan itu. Dan ingatlah,
ayat 6 secara khusus diingatkan terus kepada kita, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang selalu memulai kehidupannya bersama Tuhan, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, ini menjadi inspirasi, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita ketika kita menjalankan tahun yang baru ini. Saya kira ini hal-hal yang boleh kita pelajari. Mari kita menjadi orang-orang yang makin berkenan di hadapan Tuhan, makin mempermuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Selamat tahun baru, tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin.